warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada wali murid yang sudah datang pada kesempatan kali ini dalam acara parenting yang berjudul Komunikasi Efektif Orang Tua dan Anak. Semoga pada kesempatan ini kita bisa sharing mengenai materi yang akan disampaikan. Yang pertama itu adalah komunikasi. Apa sih itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses penyampaian atau pertukaran informasi, pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi secara verbal merupakan kata-kata yang disampaikan, sementara non-verbal contohnya adalah kerutan dahi yang dapat membuat orang lain mengetahui bahwa ia sedang marah. Jadi untuk nonverbal ini lebih mengekspresikan diri ketika ia sedang sedih dari ekspresi wajahnya. Dalam informasi tidak hanya terjadi pertukaran informasi saja, namun juga terjadi kesepemahaman antara kedua belah pihak. Hal ini yang dinamakan komunikasi efektif. Kenapa sih komunikasi efektif itu sangat penting? Karena komunikasi efektif merupakan hal yang penting dan kompleks bagi semua pihak. Begitu pula dalam hubungan antara orang tua dengan anak. Penting bagi orang tua untuk menciptakan komunikasi terbuka dan efektif dengan anak demi terciptanya hubungan yang baik. Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya komunikasi efektif antara orang tua dan anak. Antara lain dapat belajar bagaimana berkomunikasi efektif karena melihat yang orang tua mereka lakukan. Dengan komunikasi efektif, anak pun merasa didengarkan dan dipahami, sehingga dapat menumbuhkan penilaian positif dan penghargaan terhadap anak itu sendiri. Hal ini tentunya dapat menumbuhkan kepercayaan dalam diri anak. Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dan menciptakan perasaan yang tidak berharga atau tidak penting dan tidak dipahami, anak-anak pun dapat melihat orang tua mereka sebagai sosok yang tidak dapat membantu dan tidak dipercaya. Selain itu, dengan terciptanya komunikasi efektif antara orang tua dan anak, membuat anak menjadi memahami harapan orang tua dan mereka pun cenderung berperilaku sesuai dengan harapan tersebut. Dalam komunikasi yang efektif, terdapat keterampilan utama yang harus dimiliki, yaitu keterampilan mendengarkan dan memahami dengan baik, untuk kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang saling keterkaitan dan mengarah pada solusi atau ketenangan pada masing-masing pihak. Sehingga tujuan yang ingin diraih dari komunikasi efektif adalah solusi, bukan saling menyalahkan. Maka kita sebagai orang tua harus mendengarkan terlebih dahulu pendapat anak, apa yang diinginkan anak. Kita harus mendengarkan dan memahami dulu, jangan langsung memarahinya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan demi tercapainya komunikasi efektif dengan anak. Yang pertama itu, listen in the way you like to be listened. Maksudnya adalah orang tua diharapkan menjadi role model bagi anak dalam hal mendengarkan ketika anak sedang berbicara. Dengan didengarkan, juga dapat membuat anak merasa penting. Selain itu, orang tua juga dapat melibatkan empati ketika sedang berbicara. Selanjutnya ada assume nothing. Sebaiknya tidak membuat asumsi pribadi. Jika ada yang tidak jelas atau tidak yakin, sebaiknya dikonfirmasi atau ditanyakan kembali kepada anak. Adapun complete what they are saying. Nah, ini maksudnya adalah tidak langsung memotong atau menjudge anak. Jadi kita mendengarkan dulu anak itu berbicara apa. Selanjutnya ada eye contact. Hal ini agar anak merasa ia diperhatikan dan didengar ketika ia sedang berbicara. Adapun know when to talk and when not to talk. Ini maksudnya adalah pahami situasi dan keadaan. Juga pertimbangkan suasana hati anak. Juga dapat mengetahui waktu yang tepat untuk berbicara dari hati ke hati dengan anak tersebut. Nah, selanjutnya ada juga see things from your children's viewpoint. Ini maksudnya adalah hal ini bertujuan agar lebih dapat memahami keinginan anak dan anak pun dapat merasa lebih dipahami dan dimengerti, sehingga ia lebih merasa terbuka kepada orang tuanya. Yang terakhir adalah drop the expectation. Sebaliknya, berkomunikasilah secara terbuka dan sehat tanpa memiliki harapan mengenai apa yang akan diutarakan oleh anak, bagaimana ia mengkomunikasikannya, dan sebagainya. Adapun hal-hal yang harus dihindari dalam berkomunikasi dengan anak. Yang pertama itu, kritikan terhadap ide, perasaan, pemikiran anak, atau terhadap diri anak itu sendiri.
Kritikan dapat dilihat anak sebagai serangan terhadap dirinya dan bisa membuat anak memiliki self-esteem yang rendah. Membahas kesalahan yang pernah dilakukan anak sebelumnya juga sebaiknya ketika suatu masalah sudah clear, maka orang tua tidak perlu membahasnya kembali. Hal ini dapat mengajarkan perasaan dendam. Selanjutnya, mengarahkan dan mendikte anak bagaimana harus menyelesaikan permasalahan. Hal ini dapat membuat anak kurang memiliki kemampuan untuk dapat mengontrol hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Selain itu juga membuat anak kurang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah, di mana hal ini sangatlah penting dimiliki oleh anak. Anak pun bisa merasa bahwa orang tua mereka tidak menaruh kepercayaan terhadap mereka, sehingga selalu diarahkan. Selanjutnya, melakukan hal-hal yang membuat anak merasa rendah diri atau bersalah, seperti menjudge dan menyalahkan. Hal ini tentunya dapat membuat anak merasa tidak dihargai, tidak dicintai, dan berpengaruh terhadap self-esteem anak itu sendiri. Alhamdulillah, materi sudah saya sampaikan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Mila Novita, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.